Alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamina basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsul ladzi anzala alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allaha tathira. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan langkah ini, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia akan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diidamkan oleh setiap umat Islam di seluruh dunia. Kini kita sudah berada di 10 hari terakhir di penghujungnya, bulan di mana pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan pintu surga terbuka. Bulan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan. Bulan di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keagungan Ramadan ini, mari kita kembali mengingat pentingnya zakat. Salah satu rukun Islam yang sangat ditekankan dalam bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat itu berfungsi menjadi pembersihan jiwa dan harta. Hadis riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratal lis-shaimi min rafathati wal lagwi wa tu'matal lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakata maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersihan diri bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat hari raya,
maka termasuk sedekah yang biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, zakat memiliki makna yang luas. Tidak hanya sekedar kewajiban keuangan ataupun material, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban spiritual kita sebagai umat Islam. Zakat mencakup tidak hanya pembersihan harta benda, tetapi juga pembersihan jiwa dan raga. Ada beberapa kategori zakat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, zakat jiwa. Zakat jiwa atau zakatun nafsi adalah bagian dari keimanan kita yang kita harus tunaikan sebagai bentuk penyucian dan pembangunan diri kita sebagai hamba Allah yang taat. Yang kedua, zakat badan atau yang biasa dikenal dengan istilah zakat fitrah, yang merupakan salah satu rukun Islam. Disebut zakat badan karena dikeluarkan berdasarkan keberadaan diri kita pada akhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kewajiban zakat badan ini berlaku menyeluruh, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka, atau budak dari umat Islam. Zakat badan atau zakat fitrah ini di samping berfungsi sebagai bantuan kesejahteraan bagi orang-orang yang tidak mampu, juga berfungsi sebagai proses pembersihan diri orang yang berpuasa dari keburukan dan perilaku yang tidak pantas. Caranya dengan membayarkan sebanyak 1 sok makanan pokok atau sekitar 2,5 kg beras. Selain zakat jiwa dan badan, ada pula zakat harta atau zakat mal yang harus kita tunaikan. Zakat harta ini berfungsi sebagai penyucian bagi harta yang telah terkumpul banyak selama 1 tahun di tangan kita, sekaligus sebagai penyucian jiwa kita serta membawa berkah dalam kehidupan kita. Dalam Islam, harta merupakan ujian bagi manusia. Untuk zakat fitrah, waktunya sangat terbatas, yaitu hanya di bulan Ramadan saja. Namun tidak boleh ditunda hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika pada hari terakhir bulan Ramadan kita memiliki kelebihan makanan pokok untuk kebutuhan keluarga pada hari itu, berarti kita sudah berkewajiban menunaikan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal hanya orang-orang yang memiliki harta yang telah melebihi 1 nisab dan telah dimiliki selama minimal 1 tahun. Teknis detailnya tergantung jenis harta yang dimiliki yang hendak ditunaikan zakatnya. Jatuh tempo pembayarannya pun tidak berdasarkan bulan Ramadan, namun berdasarkan awal mula memiliki harta wajib zakat tersebut. Meski demikian, tidak ada salahnya jika Ramadan tetap dijadikan sebagai bulan edukasi zakat mal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Ramadan kita menunaikan zakat badan atau zakat fitrah yang menyucikan diri kita yang tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Lalu kita sempurnakan dengan zakat mal yang meskipun boleh jadi belum jatuh temponya pada bulan Ramadan ini, tetapi edukasi zakat mal di bulan Ramadan adalah sangat tepat. Ramadan kita jadikan sebagai bulan untuk melaporkan zakat tahunan atau semacam SPT tahunan dalam dunia perpajakan di Indonesia. Namun pembayaran zakatnya tetap disesuaikan dengan haul dan nisab masing-masing. Ini khusus untuk zakat mal. Adapun zakat fitrah tentu tidak dapat diotak-atik lagi waktunya hingga keluar Ramadan. Bukan hal yang berlebihan jika kita menyebut Ramadan ini sebagai bulan zakat. Di dalam Ramadan kita menzakati jiwa, kita menzakati hati melalui puasa yang sempurna. Di bulan Ramadan kita menzakati badan kita dengan zakat fitrah berupa makanan pokok. Di bulan Ramadan pula
kita mulai mengevaluasi dan memantau secara seksama apakah masih ada hak orang lain yang nyangkut di dalam harta yang kita miliki dalam 1 tahun. Jika ada, harus kita zakati supaya bersih. Jika tidak ada lagi karena belum mencapai nisab ataupun karena sudah terbayarkan sebelum Ramadan, pun tidak ada salahnya jika ditunaikan infak dan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan jiwa, hati, badan dan harta yang bersih, suci karena terzakati, maka semua itu pun akan berkembang pesat. Ujian-ujian yang tertulis di balik jiwa, hati, badan dan harta pun berhasil kita tuntaskan dengan hasil yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam menunaikan kewajiban zakat. Semoga amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal di kehidupan nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.